siang, ya itulah pokoknya udah jam 10, udah nyampe di Raffles Hotel untuk acaranya Unbox Your Phone Samsung Galaxy S8. Jadi semoga nanti situ bisa nyobain Galaxy S8 dan juga Galaxy S8 Plus secara langsung dan merasakan experience yang beda dari handphone terbaru tersebut. Jadi sebelum terlambat lebih lagi, langsung aja kita menuju ke lokasi acaranya. Ya, udah kelar acaranya Unbox Your Phone untuk Samsung Galaxy S8. Udah sempat nyobain juga tadi sedikit, cuma nyobain sedikit itu yang ada bikin makin penasaran. Jadi makin gak sabar untuk nyobain S8-nya yang udah saya pesan dari pre-order yang katanya sih bakal dikirim sekitar minggu depan. Halo apa kabar semua, saya Putu Reza, selamat datang kembali di Project Review. Dan seperti judul video yang kamu klik sebelum masuk ke sini, maka inilah unboxing serta impresi pertama saya untuk Samsung Galaxy S8. Dan ya, ini dia flagship Samsung di tahun 2017, Galaxy S8. Buat isi kotaknya, hal pertama yang mau saya komentarin adalah akhirnya Samsung memberikan aksesoris yang sepenuhnya warna hitam. Jadi nggak cuma kelihatan keren, tapi juga jadi selaras sama warna perangkatnya. Untuk isinya juga hampir semua kelengkapan standar tersedia, mulai dari charger, kabel USB Type-C, konverter micro USB, dan yang spesial Samsung menyertakan earphone hasil kerjasamanya dengan AKG yang mestinya punya kualitas jauh lebih bagus dibandingkan earphone standar Samsung sebelumnya. Tidak lupa juga karena ponsel ini adalah hasil pre-order, maka ada bonus wireless charger pad. Yang menurut saya bikin keren sekarang kalau lagi nge-charge wireless bisa seperti pakai stand begini. Jadi lebih nyaman kalau misalnya mau tetap menggunakan ponsel. Balik lagi ke S8-nya, desain memang benar-benar jadi nilai jual terbesar perangkat ini. Tampil dengan layar besar berbezel tipis yang disebut Infinity Display, Samsung Galaxy S8 jadi kelihatan keren banget. Berkat bezel yang tipis itu juga, Samsung bisa memasangkan layar besar namun di saat yang sama menjaga ukuran perangkat tetap ringkas sehingga nyaman saat dipegang. Resolusi maksimal yang bisa ditampilkan ponsel ini adalah 2960x1440 dengan rasio 18,5:9. Kenapa saya bilang resolusi maksimal? Karena seperti pada S7 yang sudah mendapatkan update Nougat, pengguna perangkat bisa mengatur resolusi layar dan pada Galaxy S8, resolusi default saat baru pertama kali dinyalakan adalah 2220x1080. Selain itu, layar Samsung Galaxy S8 juga sudah mendukung tampilan HDR. Jadi, jika konten yang dipasang sudah mendukung, maka kamu bisa menikmati warna yang lebih oke dibandingkan pada layar standar. Cuma ya gitu, untuk sekarang konten yang mendukung masih sangat sedikit.
Kaca tetap menjadi material utama beserta rangka berbahan dasar aluminium. Kesan solid tetap terasa banget pas memegang S8 dan yang keren lagi, lengkungan di samping belakang jadi terasa lebih halus. Jadi nggak ada sisi yang agak tajam seperti pada S7H. Material kaca pada unit berwarna hitam juga tentunya mudah sekali kotor dengan bekas dari tangan seperti ini. Jadi kalau misalnya males bersihin atau nggak mau pakai case, varian gold atau grey akan lebih masuk akal. Namun karena saya suka warna hitam dan agak males bersihin juga, maka muncullah case ringkih yang ini. Lumayan banget untuk melindungi perangkat dan memberikan grip tambahan biar makin mantap saat dipegang. Dengan hampir menggunakan seluruh bagian depan untuk layar, Samsung juga melakukan beberapa penyesuaian lainnya. Yang pertama dan tentu saja paling kelihatan adalah hilangnya tombol Physic Home yang sudah bertahun-tahun menjadi ciri khas perangkat Samsung. Sebagai gantinya, ada tombol virtual di bawah layar yang sensitif pada tekanan tertentu. Jadi pada dasarnya hanya menekan kaca, cuma akan ada haptic feedback yang akan terasa ketika menekan lebih dalam. Ya mirip-mirip seperti pada iPhone 7. Nggak bisa digambarin secara pasti sih, jadi emang mesti coba sendiri supaya tahu rasanya. Next, untuk penyesuaian kedua adalah pindahnya pemindai sidik jari ke bagian belakang di posisi yang sangat kurang nyaman untuk dipakai. Dengan begini, saya menilai bahwa Samsung dalam tanda kutip memaksa pemakai S8 untuk menggunakan teknologi lain seperti face recognition atau iris scanner. Untuk coba-coba sekilas, kedua fitur ini emang cepet banget untuk unlock perangkat. Namun untuk sementara, saya masih lebih suka face recognition karena terasa lebih instan. Terus tambahan baru lainnya, kini di sisi kiri perangkat terdapat tombol dedicated virtual assistant Samsung yaitu Bixby. Belum bisa ngomentari banyak, tapi kurang lebih beginilah tampilannya. Beralih ke soal spesifikasi, Samsung Galaxy S8 versi resmi di Indonesia dilengkapi prosesor octa-core Exynos 8895 dan RAM 4GB. Kapasitas internal 32GB juga sudah ditinggalkan oleh Samsung dan kini ada 64GB yang bisa ditambah dengan microSD. Cuma yang saya sayangkan slotnya itu hybrid alias menggunakan slot SIM card kedua. Terus untuk software, Android Nougat sudah tentu terpasang dan pada S8 Samsung tidak lagi menggunakan TouchWiz dan memperkenalkan antarmuka barunya. Terlihat lebih bersih dan simple, namun saya kurang sreg sama tampilan icon barunya. Namun di sisi lain saya cukup senang juga karena Samsung tetap menggunakan app drawer dan cara mengaksesnya pun sangat simple dengan hanya melakukan swipe vertikal seperti ini. Dan sekarang yang terakhir adalah soal kamera. Dari segi resolusi tidak ada yang berubah di bagian belakang karena masih 12 MP dengan aperture f1.7. Namun hal sebaliknya terjadi di kamera depan dengan resolusi yang mengalami peningkatan jadi 8 MP plus punya autofocus. Selain itu, ada juga fitur stiker ala-ala Snapchat yang seru banget buat dipakai. Agak norak sih, cuma kalau kamu udah nyobain pasti excited banget walaupun cuma sejenak. Sedikit melihat tampilan user interface-nya sebenarnya nggak banyak perbedaan. Cuma yang cukup menarik, kini tombol shutter bisa digeser-geser untuk zoom in atau zoom out. Sederhana sih, tapi sangat memudahkan untuk pengoperasian satu tangan. Buat yang penasaran, berikut adalah sedikit hasil foto yang bisa didapatkan menggunakan Samsung Galaxy S8. Untuk kesimpulan kesan pertama setelah unboxing, Samsung Galaxy S8 jelas sangat menonjolkan segi desainnya dan saya rasa wajar karena emang keren banget. Soal spesifikasi juga menjanjikan dan saya nggak sabar untuk mencobanya lebih lanjut. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja yang bisa dilakukan oleh Samsung Galaxy S8 terus bagus atau enggak, jangan lupa untuk klik like di video ini, share dan tentunya subscribe juga karena bakal banyak banget video soal Samsung Galaxy S8 di bulan Mei ini. Sekian aja untuk unboxing dan impresi untuk Samsung Galaxy S8. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day!